Spider-Man menjadi superhero karena digigit sama laba-laba. Gimana jadinya jika kumbang biru menggigit manusia? Daripada kita penasaran, langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Halo semua, apa kabar kalian? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Blue Beetle yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang pertamanya biasa saja, lalu ia menjadi sosok pahlawan super dengan adanya serangga kumbang biru. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia harus menyelamatkan keluarganya dari ancaman musuh. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita bahas sekarang. Film ini diawali dengan memperlihatkan di sebuah Antartika, di mana seorang core industri bernama Victoria menemui ajudan bernama Carapac. Tidak hanya ingin bertemu dengan Carapac, Victoria juga ingin bertemu dengan sang Dr. Sanchez. Dan yang lebih utama, Victoria ingin melihat perkembangan pertemuan yang selama ini ia cari. Tidak lain penemuan tersebut adalah Blue Beetle yang mempunyai kekuatan super. Karena kekuatan yang luar biasa membuat Victoria sangat ingin menguasai kumbang biru tersebut. Di Bandara Palmera City, sang pemuda ganteng baru saja lulus dari masa studi. Ia pun bernama Jaime Reyes. Di sana juga sudah ada keluarganya yang sudah siap menjemput Jaime. Sang ayah pun bernama Alberto dan sang ibu bernama Rachio. Tidak cuma mereka berdua, Jaime juga memiliki seorang adik dan keluarga besar yang bahagia. Setelah itu Paman Rudy pun datang untuk menjemput mereka. Mereka pun langsung bergegas ke sebuah restoran untuk menikmati teko sebagai perayaan kelulusan Jaime. Mom and Dad have something to tell you. Lagi enak-enak makan teko, tiba-tiba sang adik keceplosan tentang keresahan keluarga, di mana mereka akan diusir dari tempat tinggalnya karena tidak membayar sewa. Mereka pun tidak bisa membayar sewa, apalagi sang ayah sedang menderita penyakit jantung. Jaime pun sangat terkejut dengan perkataan adiknya itu. Ia pun merasa tidak berguna sebagai anak pertama. Akan tetapi sang ayah memintanya untuk tidak usah khawatir, bahkan menyuruh Jaime untuk santai saja, karena mereka selalu mendapatkan masalah tapi mereka selalu selesai menghadapinya dengan bersabar. Sesaat kemudian, mereka pun sudah tiba di rumah tercinta. Di sini Jaime mulai curhat tentang keresahannya pada sang adik. Ia pun sangat ingin segera menyelesaikan masalah keluarganya. Pembicaraan mereka pun teralihkan dengan sebuah kota bercahaya yang berada di depan mereka, di mana ia pun termotivasi bahwa 5 tahun lagi masalahnya akan terbereskan. Sungguh hayalan yang luar biasa, bukan? Keesokan harinya, Jaime dan sang adik bekerja di sebuah tempat menjadi pembersih, di mana tempat tersebut adalah milik Victoria. Jaime pun yang melihat Victoria datang, ia pun mulai menyapanya. Namun sapaan Jaime malah diabaikan sama Victoria. Ya beginilah kalau kita bukan siapa-siapa alias manusia biasa. Lalu Victoria masuk ke ruang pribadi. Di sana sudah ada sang keponakan bernama Jenny. Jenny pun langsung menunjukkan suatu berita yang diperbuat oleh core industri, seperti pembangunan real estate besar-besaran. Hal itu pun merusak alam sekitar. Yang lebih parah, hal itu menimbulkan polusi yang sangat parah. Mereka juga membuat polusi masa depan yang disebut dengan Omek. Itu adalah penggunaan simbiotik core yang terhubung ke otak manusia. Hal itu pun bisa membuat manusia menjadi robot yang sangat kuat. Jenny pun geram karena proyek tersebut sudah dihentikan oleh ayahnya yang bernama Ted. Namun Victoria masih menjalankannya. Ted tersebut adalah saudara laki-laki Victoria. Victoria pun tidak peduli dengan larangan Jenny karena Ted menghilang secara misterius. Lalu adik Jaime numpang pipis di toilet mahal. Jaime pun bertugas memantau di luar. Tanpa sengaja, Jaime mendengar perdebatan Victoria dengan Jenny. Karena penasaran, ia pun mengeceknya. Hal itu pun membuat Jaime dan adiknya dipecat dari kantor core. Mereka melakukan kesalahan karena masuk sembarangan tanpa izin. Setelah itu mereka pun menunggu ojek online untuk pulang. Tidak lama kemudian Jenny pun keluar dan meminta maaf pada Jaime. Jenny pun mengajak Jaime untuk bekerja di kantornya besok. Ia pun memberikan nomor ponselnya pada Jaime.
Pada malam harinya, Jamie masih ragu untuk bekerja di kantor Jenny. Ia pun keluar untuk ngobrol dengan sang ayah. Jamie curhat pada ayahnya bahwa ia tidak bisa menembus kekecewaannya yang telah ia perbuat. Alberto sang ayah pun langsung menyemangati Jamie. Alberto mengatakan bahwa Jamie dalam proses ujian. Semua bakal bisa didapatkan jika mau bersabar dan melewatinya bersama keluarga. Jamie pun mulai semangat untuk menerima tawaran dari Jenny. Keesokan harinya, Jamie mendatangi kantor Court. Ia pun diantarkan oleh keluarganya. Keluarganya yang menyukai Jamie, mereka pun bersorak menyemangati Jamie. Ya, begitulah keluarga Jamie. Setelah di dalam, ia pun bertemu dengan resepsionis. Ia pun meminta Jamie untuk menunggu di lobi. Sedangkan Jenny sedang menyamar untuk mencuri kartu aset Dr. Sanchez. Setelah mencuri aset tersebut, ia pun berhasil masuk ke sebuah ruangan. Ia pun akan mencuri skarap untuk dibawa pergi. Jenny pun menyimpan skarap di box makanan supaya tidak ketahuan. Namun sial sekali, di saat itu pula Jamie melihat Jenny. Tentu saja Jamie yang sangat ingin bekerja langsung mengejar Jenny. Sedangkan Dr. Sanchez, ia pun sangat panik saat melihat skarap menghilang dari proses operasi. Ia pun langsung meminta pihak keamanan untuk menutup pintu gedung. Setelah bertemu dengan Jenny, Jamie pun mengatakan bahwa ia sangat butuh pekerjaan. Karena tidak ada pilihan lain, Jenny pun memberikan sebuah pekerjaan pada Jamie. Jamie pun harus menjaga box pemberian dari Jenny dan tidak boleh membukanya. Penjaga pun semakin dekat dengan mereka. Jenny pun meminta Jamie untuk segera pulang. Sesaat kemudian, keluarga Jamie pun bingung saat Jamie disuruh menjaga sebuah box. Keluarganya pun memaksa Jamie untuk membuka boxnya. Rupanya di dalam sudah ada kembang biru dan kentang goreng. Sang adik dan Rudy pun yang bingung dengan kembang tersebut, mereka pun malah memainkannya. Kumbang pun jatuh ke tangan Jamie. Di sini suatu hal yang aneh pun terjadi, di mana kumbang tersebut menyerang Jamie dan sulit untuk Jamie lepaskan. Skarap pun menyatu dengan Jamie. Dan sekarang Jamie menjadi Blue Beetle. Jamie pun heran dengan kumbang tersebut yang bisa bicara. Ia pun dibuat terbang kemana-mana oleh kumbang tersebut. Jamie pun mendarat di sebuah mobil mahal. 100 meters. Aneh sekali, ia pun mampu membelah sebuah bis yang akan menabraknya. Setelah pemeriksaan sistem selesai, Jamie pun pergi dari sana. Di rumah, sang ibu mulai melaporkan pada polisi bahwa Jamie dibawa pergi oleh roket. Namun tidak berselang lama, Jamie pun kembali dalam keadaan telanjang. Jamie pun pingsan. Sesaat kemudian, Jamie pun sadar dengan balsem Nana. Jamie pun masuk ke kamar untuk mengambil baju. Jamie pun menyangkal kalau yang tadi terjadi hanyalah halusinasi. Jamie pun kaget saat melihat kumbang biru tersebut masih nempel di punggungnya. Jamie harus menemui Jenny untuk menuntaskan masalah ini. Sang ibu pun ingin menelpon polisi. Rudy pun mencegahnya karena polisi sekarang bekerja sama dengan Court, yang artinya Jamie dalam keadaan bahaya jika diserahkan ke polisi. Di saat mereka sedang berdebat, Jamie pun sudah berhasil mengambil mobil paman Rudy. Ia pun pergi ke Court Tower. Tidak sengaja mereka pun bertemu di sana. Dan rupanya Jenny sedang dikejar sama mereka. Sampai mobil paman Rudy pun babak belur ditembaki mereka. Sesampainya di rumah, dengan penuh rasa kesal Jamie langsung menunjukkan skarap yang berada di punggungnya. Jenny pun menjelaskan kalau itu adalah skarap penghancur dunia. Skarap tersebut tidak semua orang bisa mengaktifkannya. Jadi Jamie adalah orang terpilih. Jamie pun harus pergi secepatnya untuk melepaskan skarap. Jika tidak maka akan semakin berbahaya. Karena Victoria akan datang untuk merebutnya. Victoria pun pasti akan menghabisi Jamie beserta keluarganya.
Sebelum mereka pergi, mereka harus mengambil sebuah kunci yang berada di Core Tower. Mereka pun sempat bingung harus mengambilnya bagaimana. Lalu Rudy mempunyai sebuah ide. Di waktu bersamaan, Karapak menemui Victoria yang sedang asik adu bacot. Karapak menjelaskan bahwa Jenny dibantu oleh seseorang. Victoria pun tidak peduli siapapun itu. Ia pun memerintahkan Karapak untuk mengejarnya. Jika tidak, maka selama ini usahanya akan menjadi sia-sia. Di sisi lain, Jamie dan yang lain sudah berada di Core Tower. Rudy pun mengatur alat ciptaannya untuk mengabotase CCTV. Sedangkan Jamie dan Jenny pun langsung bergegas masuk ke kantor Core. Para keamanan pun bingung dengan layar CCTV yang diubah menjadi film kartun. Salah satu petugas menghubungi Karapak, sedangkan Jamie dan Jenny sedang mencari sebuah kunci. Tanpa diduga, Jenny pun berhasil menemukan kuncinya. Jenny dan Jamie pun bergegas pergi ke sebuah tempat. Namun sial sekali, mereka malah harus berhadapan dengan Karapak. Karena keadaan terdesak, Jamie pun tanpa sengaja berubah menjadi Spider-Man lagi. Bukan ya? Ia pun adu mekanik dengan Karapak. Karapak pun menunjukkan bahwa dirinya adalah The Omega Robot yang kuat. Karapak pun berhasil membuat Jamie terpojok sampai harus Karap yang mengambil kendali. Karap pun akan memfataliti Karapak. Namun karena Jamie yang tidak tegaan, ia pun menyuruh Karap untuk menghentikannya. Karapak pun yang mempunyai peluang langsung menyerang mobil Rudy. Hal itu pun membuat Jamie lengah. Jamie pun memohon pada Karapak untuk tidak menyakiti keluarganya. Syukur saja Rudy berhasil menahan Karapak sebelum membunuh Jamie. Setelah itu mereka pun langsung bergegas pergi ke rumah lamanya Jenny. Kunci yang tadi mereka curi adalah kunci ruang rahasia ayahnya Jenny, di mana di dalam banyak sekali kostum pahlawan Blue Beetle. Bisa disebut ayahnya Jenny adalah seorang pahlawan di zaman dulu. Rudy pun tidak menyangka seorang miliarder adalah pahlawan. Jenny pun menjelaskan bahwa ayahnya tidak bisa menggunakan Scarab. Ia pun menggunakan teknologi sebagai Blue Beetle. Jenny pun meminjamkan baju ayahnya pada Jamie. Betapa kagetnya Jamie. Rupanya Scarab bisa menyembuhkannya dari sebuah luka goresan. Lalu Jamie pun mendengar curhatan dari Jenny, di mana pada dulunya ibu Jenny meninggal saat Jenny masih main pasir. Masih kecil bisa dikatakan ya. Hingga semenjak kejadian itu, ayahnya mulai terobsesi dengan Scarab. Ia pun meninggalkan Jenny sendiri dan tidak pernah kembali. Hal itu pun membuat Jenny menangis jika mengingatnya. Hey guys, I found something that Nothing happened. her mom died. Alah, ganggu saja paman ini. Alah. Rudy pun menunjukkan sesuatu pada mereka. Rupanya Scarab ini mempunyai kemauannya sendiri, seperti memilih orang yang tepat untuk dijadikan inang. Scarab pun akan terlepas jika inangnya mati. Scarab pun menyatu dengan sel manusia. Jamie pun sangat kesal karena harus menjadi seperti manusia robot selamanya. Jamie pun hanya ingin mendapatkan sebuah pekerjaan. Jamie pun emosi dan pergi menyendiri. Tiba-tiba paman Rudy pun datang untuk menenangkan Jamie. Rudy pun mengatakan bahwa setiap orang melewati masa sulit, seperti ayahnya Jamie yang bekerja keras supaya keluarganya bisa berkumpul kembali. Dan sekarang Jamie memiliki anugerah untuk menjadi sosok pahlawan bagi keluarga. Di tengah obrolan, sebuah pesawat melintasi mereka. Pesawat tersebut menuju ke rumah Jamie. Keluarga Jamie pun kaget saat melihat banyak sekali pasukan mengepung mereka. Kehadiran Victoria adalah untuk mencari Jamie dan Jenny. Sedangkan mereka berada di rumah lamanya Jenny. Di tempat Jenny, Scarab pun tidak mau berubah. Jamie pun nekat melukai dirinya karena ia yakin Scarab tidak akan membiarkannya terluka. Ia pun berhasil berubah dan langsung terbang ke rumahnya. Para pasukan Victoria langsung memaksa mereka keluar. Namun tanpa sengaja mereka menyenggol lilin. Kemungkinan besar rumah keluarga Jamie akan terbakar. Tidak lama kemudian Jamie pun datang dan menyuruh keluarganya untuk kabur. Malang sekali, adiknya Jamie malah terjatuh. Alberto pun datang untuk menolongnya. Sial sekali, Alberto malah kena pukul.
Sedangkan Karapak sudah siap dengan senjata jepit yang akan menangkap Jaime. Jaime yang melihat ayahnya terluka, ia pun segera menolongnya. Sial sekali, ia malah tertangkap. Rumah keluarga Jaime pun meledak dengan ayahnya yang semakin sekarat. Tidak lama kemudian Jenny dan Rudy baru tiba di sana. Jenny langsung memanggil ambulan dan pemadam kebakaran. Betapa sedihnya ibu Jaime. Alberto pun meninggal di dalam mobil ambulan. Keluarga Jaime pun sangat bersedih dengan keadaan. Nana pun berkata belum waktunya untuk bersedih. Mereka pun harus menolong Jaime yang sudah tertangkap. Akan tetapi mereka tidak tahu lokasi Jaime. Jenny pun menjawab bahwa ia tahu suatu tempat dan kemungkinan besar Jaime berada di sana. Jenny pun langsung mengajak mereka semua ke rumah lamanya. Lalu mereka langsung menaiki pesawat kumbang yang akan membawa mereka ke tempat Jaime disekap. Di dalam pesawat, Nana pun mengatakan bahwa dengan pesawat saja mereka tidak mungkin bisa menyelamatkan Jaime. Lalu Jenny memberikan mereka senjata untuk menyerang. Nana pun langsung mengatur strategi untuk menyerang bentengnya langsung. Sungguh strategi yang unik. Jenny pun memilih untuk menghancurkan generator listrik. Di tempat lain, Victoria pun sangat senang saat melihat kumbangnya aktif. Ia pun akan mentransfer kode dari tubuh Jaime. Saat Jaime sadar, ia pun meminta Dr. Sanchez untuk membebaskannya. Dr. Sanchez pun tidak bisa berbuat apa-apa. Victoria pun sudah tahan kencing untuk memasukkan kodenya ke dalam Omek. Tidak lama kemudian keluarga Jaime sudah tiba di sana. Rudy pun langsung mengaktifkan mode serangga untuk menyerang. Ini mode yang paling saya suka, mode kentut namanya guys. Pasukan Corp pun dibuat KO sama Rudy. Jenny dan adiknya Jaime mulai mencari generator listrik. Mereka pun hampir ketahuan. Lalu mereka bersembunyi di sebuah tempat penyimpanan Omek. Mereka pun langsung memasangkan bom di sana. Di waktu bersamaan, Karapak tidak sengaja menjatuhkan kalungnya. Victoria pun mengambil dan menyimpannya. Jaime pun saat proses transfer kode, ia pun nyaris kesakitan. Sampai membuat ia terbayang bertemu dengan sang ayah. Di mana sang ayah mengajak Jaime ke suatu tempat. Jaime pun baru sadar kalau sang ayah itu sudah ganti alam. Ayahnya meminta Jaime untuk kembali. Ia pun sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk menjadi pahlawan. Ayahnya pun meminta Jaime untuk tidak mensia-siakannya. Setelah itu Alberto sang ayah pergi untuk selamanya. Jaime pun berlari memeluk takdirnya sebagai Blue Beetle. Bersamaan dengan transfer, Karapak sudah siap diaktifkan. Karapak pun menyebabkan lab terbakar. Jaime pun mempunyai kesempatan untuk kabur. Dr. Sanchez pun membantu Jaime. Karapak pun membunuh Dr. Sanchez karena telah membantu Jaime. Victoria pun sangat bangga dengan Karapak yang sudah terupgrade. Sedangkan Jaime seperti lemah yang tidak mempunyai kekuatan. Pasukan Corp pun datang mengepung Jaime. Untung saja Nana datang membantai mereka semua dengan senjata FF. Sial sekali, Jenny malah dibawa pergi oleh Victoria. Jaime yang berhasil keluar langsung menemui ibunya di pesawat kumbang. Jaime pun sadar jika adiknya dan Jenny tidak ada di pesawat. Ia pun langsung memutuskan untuk kembali untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan di dalam, adiknya Jaime berhadapan dengan pasukan Victoria. Pertamanya ia berhasil mengalahkan mereka, akan tetapi ia tidak mampu menahan serangan. Untung saja Jaime datang dengan kekuatan yang sudah kembali normal. Setelah berhasil menyelamatkan adiknya, ia pun mencari Jenny. Namun sial sekali, ia malah kena serangan dari Karapak. Setelah itu mereka pun adu mekanik. Kelebihan dari Scarab adalah ia mampu memberikan senjata apapun yang dibayangkan oleh Jaime. Tapi sial sekali, Jaime malah terkena tusuk sama Karapak. Saat Karapak hampir membunuh Jaime, Rudy pun datang membantunya. Jaime pun sangat marah saat melihat pamannya itu terkena serangan. Bahkan ia pun menjadi sangat kuat. Tidak lama kemudian Victoria datang menunjukkan kode bahwa ia akan menghidupkan ribuan Omek untuk pasukannya. Lalu Jenny yang berada di dalam meludahi permen karet kablum yang membuat mereka terlempar dari pesawat. You're losing.
Jamie pun yang sedang marah siap menghabisi hidup Karapak. Akan tetapi Scarab mencegahnya karena ia melihat masa lalu Karapak yang dijadikan robot Victoria dalam proses percobaan. Karapak ini adalah korban perang yang diambil sama Victoria. Ia pun kehilangan sang ibu tepat di depan matanya. Pada saat itu Karapak pun menemukan kalung keluarganya di sana. Hal itu pun membuat Jamie mengurungkan niatnya yang ingin membunuh Karapak. Lalu Karapak pun mengatakan cinta dari sebuah keluarga mempengaruhi Jamie yang membuat ia semakin kuat. Victoria pun harus melihat salinannya dihancurkan sama Jenny. Tidak lama kemudian Karapak pun datang menemui Victoria. Karapak juga menyuruh Jenny untuk pergi dari sana karena ia akan mengaktifkan energi maksimal yang akan menghancurkan semua yang ada di sana. Setelah itu Karapak menyeret Victoria dan ledakan hebat pun terjadi. Para keluarga Jamie pun selamat semua. Bahkan Paman Rudy pun masih baik-baik saja yang membuat Jamie sangat terharu. Karena tadi tidak sempat menangis, sekarang Nana memperbolehkan mereka semua untuk menangis. Di akhir film, Jenny pun memutuskan Cord tidak boleh berbuat senjata lagi. Jamie dan keluarganya pun bingung karena tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Namun tetangganya pun datang untuk membantu mereka. Lalu Jenny pun datang untuk membawa kabar baik bahwa tidak lama lagi rumah Jamie akan segera dibangun ulang. Rudy pun mendapatkan mobil baru dari Jenny. Namun Jenny buru-buru karena ia ingin pergi ke suatu tempat. Jamie pun datang untuk mengantarkannya. Jamie pun mendapatkan sebuah hadiah jirangan dari Jenny. Hal itu pun membuat Jamie dan Jamie terbang entah ke mana. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Dan itulah tadi alur cerita film dari Blue Beetle, di mana dari seorang siswa yang baru lulus harus menjadi manusia super untuk keluarganya. Ya begitulah kira-kira. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.